Bajak laut Kolon akhirnya harus terhempas. Yang ternyata kemampuan dari God Snake benar-benar sekuat itu. Mampukah negeri Elbaf akhirnya terselamatkan oleh invasi dari para iblis ini? Nah, guys, di sini kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1146 yang lumayan lah, minggu lalu kita libur, jadi akhirnya kita ketemu lagi di video review kali ini. Dan atur thank you juga untuk Oda Sensei karena langsung memunculkan chapter yang sekali, terutama dengan pertarungan pertama dari God Snake dan langsung menghadapi pasukan-pasukan kuat entah dari Elbaf atau juga pihak topi jerami. Yang kira-kira ada hal menarik apa yang ada di chapter ini? Mari kita bahas di video ini, makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena bisa masuk akal tapi akal bisa masuk. Oh ya, buat kalian juga yang mau tahu di device apa aja yang saya pakai untuk bikin satu video ini, seperti apa yang saya rekam, lalu juga mic apa yang saya pakai, nanti itu semua linknya akan saya simpan di deskripsi di bawah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, dimana judul untuk chapter kali ini adalah pergolakan dalam keheningan. Dan cover story ini berisi ulti yang memohon kepada Yamato untuk membawanya dan membiarkan dia menjadi bawahannya karena dia sangat berterima kasih sudah menyelamatkan dirinya juga adiknya yaitu Patch One. Dimana terlihat bahkan ulti sampai menangis begitu dan Patch One India udah modelannya sehat lagi. Yang emang nih para pengguna Zoan apalagi Ancient Zoan recovery tubuhnya sangat luar biasa. Yang seharusnya secara resmi juga ya, kalau dia mengikuti Yamato berarti dia juga ada di bawah bajak laut topi jerami, karena bukankah Yamato bisa dibilang sudah resmi untuk join, cuma belum masuk ikut untuk berlayar saja. Yang apakah ini bakal menjadi awal mula Yamato menjadi seperti Kozuki Oden, yaitu berkeliling dan mendapatkan pelayan-pelayannya, yang tapi sekarang untuk cover story ini udah volume 31 yang seharusnya sudah masuk ke volume ujung, yang berarti nanti kita akan masuk ke cover request dulu, dan nextnya berarti akan cover story tentang Pulau Eket. Yang kira-kira apa nih yang akan dieksplor oleh Oda tentang Pulau Eket? Apakah tentang York atau bahkan tentang para Vegapunk? Nah, dimana isi chapter langsung lanjutan dari chapter sebelumnya, dimana Gunko dengan santuy berdiri di kapal bajak laut Kolon, dimana Nami nih yang tahu betul ada seorang penyusup pun langsung ngomong kalau ini adalah penyusup manusia yang mengalahkan penjaga di kastil. Apa yang kalian inginkan? Aku tahu kalian juga alasan dibalik penculikan dari para anak-anak. Dan Gunko pun menjawab, apakah barusan kalian bilang manusia? Kita adalah dewa. Dan Usopp pun merespon dengan sangat lucu sekali. Dewa, kata-katamu sangat mirip seperti Enel dan mereka-mereka para Tenryubito. Gunko menjawab lagi, kalau alasan dia menculik, ya padahal penculikan biasa akan mudah bagi kami. Namun ukuran besar kalian, akhirnya satu-satunya opsi kita adalah membuat mereka berjalan sendiri untuk pergi ke Marinjois. Mereka pun kaget karena kalian mau membawanya ke Marinjois. Dan Jinbei pun merespon, jadi kalian para Tenryubito. Dan Brook pun menjawab lagi, saya takut bahkan otoritas mereka lebih tinggi dibandingkan Tenryubito karena kemungkinan mereka adalah para God Snake. Yang wow, ternyata Brook tahu hal seperti ini, yang bukankah wawasannya memang sangat luar biasa. Yang lagi-lagi Brook ini sudah berusia 90 tahun, jadi wajar lah jika dia juga seseorang yang sangat pintar dan tahu banyak tentang hal dunia ini. Yang memang sayangnya Brook ini kurang dieksplor saja sejak terakhir di arc dari Whole Cake Island. Yang bagi lagi sepertinya cuma Brook aja yang tahu tentang God Snake dari seluruh kru dari topi jerami. Ya, untuk tim dari Luffy, Zoro, dan Sanji udah jelas lah mereka nggak akan tahu. Dari mana sejauh ini yang tentang God Snake mungkin hanya Loki dan juga Hajrudin yang kita lihat percakapannya di Underworld sana. Dan Gunko pun sih menjawab, ya benar sekali, dia mengakui dirinya sebagai seorang God Snake. Dan Usopp bilang lagi, jangan bilang kamu juga ingin membuat bocah-bocah itu menjadi budak. Dan Gunko pun mengeluarkan kekuatan Ero-nya, dan di sini pun Nami langsung mengeluarkan Zeus dan siap menyerang dirinya menggunakan Thunder Shark Tempo kepada Gunko. Namun dengan santainya, Gunko menciptakan kemampuan Ero-nya untuk mengubah arah projektil dari petir tersebut yang akhirnya mengembalikannya kepada Nami lagi. Ya untungnya dia dilindungi oleh
oleh Brook yang di sini pun Gunko berkata kalau dunia ini memang ditakdirkan untuk hancur suatu hari nanti, tapi beberapa manusia menyadari hal tersebut dan akhirnya mereka menyampaikan ke seluruh dunia. Dimana kita melihat Profesor Clover, Olvia, dan tentu saja Vegapunk, dia adalah trio yang mendisrupsi dunia One Piece ini. Mereka memberitahu semuanya agar orang-orang pun dapat aware akan kehancuran dunia ini. Dan tepat di momen itu, Usopp mengeluarkan serangan ledakannya yang juga mengenai tubuh Gunko dengan sangat pas sambil berkata, kita tidak takut dengan Tenryubito sialan yang lagi-lagi di sini pun terlihat kalau tubuh Gunko hancur berkeping-keping. Namun lucunya di sini Usopp berteriak karena dikatakan kalau serangannya sangat berlebihan dan Usopp sendiri pun berkata, saya merusak badannya, maafkan aku. Tetapi ternyata tubuh Gunko kembali sempurna, bersih, tanpa luka, tanpa kotoran di tubuhnya tersebut. Di sini pun Gunko dengan santai ngomong sambil berdiri, di mana tubuhnya pun masih beregenerasi. Di saat kehancuran itu akan dimulai, tidak ada yang bisa menghentikannya dan tidak ada siapapun juga yang dapat mengacaukan hal ini. Waktu sudah semakin dekat, di mana dunia benar-benar akan dilanda oleh pembukaan dari perang besar yang akan terjadi yang melibatkan seluruh dunia. Dikatakan pihak yang mendapat kemampuan dari ras raksasa akan mendapatkan banyak keuntungan dalam konflik yang terjadi ini. Yang sepertinya ini menjadi alasan utama kenapa para Godsnack akhirnya turun panggung langsung ke Pulau Elbaf untuk menculik mereka. Karena mereka membutuhkan kekuatan tempur yang dimiliki oleh ras Elbaf, tepat seperti kata-kata dari Shamrock sebelumnya, kalau dia akan melakukan apapun untuk membuat ras Elbaf berada di pihak pemerintah dunia. Yang pastinya itu karena tanda-tanda dari akhir dunia sudah mulai terjadi di dunia One Piece ini. Dan mungkin buat kalian juga yang suka bingung nih, Bang, kenapa ya pemerintah dunia tidak langsung mengejar Luffy jika tahu dia adalah Nika yang bahkan terutama dari masa pre-time skip di saat dia masih sangat cupu dan seterusnya, yang menurut saya pun ini cukup masuk akal sekali untuk alasannya. Karena jangan lupa, perjalanan Luffy di lautan One Piece ini bisa dibilang masih sangat sebentar sekali. Dimana pre-time skip aja mungkin cuma beberapa bulan jalan dari awal sampai ke ending lebih tengah. Lalu juga Sabuni Archipelago yang tidak lama akhirnya mereka terpisah dan muncullah time skip. Dan setelahnya pun hanya beberapa minggu ke Bang Hazard, Dressrosa, lalu mungkin untuk cukup lamanya di bagian Wano Kuni. Dan sekarang Elbaf yang paling total untuk pasca time skip saja, mereka baru berjalan hanya beberapa bulan saja. Yang baik lagi, jika kemunculan Luffy di Mononika alias pasca Wano Kuni itu bisa dibilang baru sebulan lebih, yang masih sangat baru sekali. Jadi jelas pemerintah dengan segala birokrasi yang ribetnya akan menghambat pergerakan cepat mereka untuk dapat menangkal semua hal ini. Ingat ya, birokrasi ini pernah kita lihat sangat jelas sekali di Pulau Egghead, di mana si P0 alias Lucci, dia tidak boleh asal menyerang Yonkou yaitu Luffy tanpa seizin dari Admiral. Nah makanya di saat semua sudah tidak dalam kontrol oleh para birokrasi ini, muncullah atau diturunkannya Godsnack langsung karena mereka tidak memiliki aturan yang mengikat dan dapat melakukan apapun sekeinginannya. Ingat namanya juga sebagai Godsnack kan, atau kesatria dewa yang dasarnya aja udah dewa, dan ini para kesatrianya yang bukankah sangat cocok sekali dengan kata-kata Gunko sebelumnya, we are gods, atau kita adalah dewa yang bebas melakukan apapun. Yang tentu saja dari kata-kata Gunko tersebut, para manusia-manusia apalagi bajak laut tidak akan terlalu peduli dengan hal begituan, apalagi respon utama dari Nami yang sangat masuk akal. Perang besar dunia, tentu saja hal seperti itu tidak akan terjadi, dan Jinbei pun yang langsung memahami plot yang barusan kita bahas, kalau ternyata alasan mereka menculik bocah untuk dijadikan sandera biar Elbaf mau berada di bawah mereka. Dimana Gunko merespon yang sangat pas sekali sih jika kita lihat dari perspektif dirinya sebagai seorang Godsnack ini. Dia berkata, kalau aku di sini hanya membawa misi doang, walaupun bisa saja ini menjadi hal yang sia-sia, toh aku tidak terlalu mengerti tentang sebuah konsep dinamakan sebagai sandera. Karena bagiku, mau nyawa manusia, anak-anak, atau siapapun tidak berguna, mereka semua sama seperti sampah. Yang bukankah ini wadaw banget? Terdengar kejam, tetapi jujur ini sangat masuk akal sekali. Di mana Gunko dia lahir di lingkungan yang mengaku diri mereka sebagai dewa dan mendapatkan pemahaman kalau semua makhluk yang ada di dunia bawah itu ibarat serangga saja yang tidak berharga sama sekali. Jadi bukankah sangat wajar sekali kalau dia menganggap manusia itu bukanlah hal penting dan dapat dibunuh seperti kita membunuh hewan ternak yang akhirnya muncullah turnamen bangsat di God Valley sebelumnya. Makanya bukankah jika kita melihat orang-orang yang terlahir di lingkungan mencuri, mereka tidak akan sadar kalau perbuatan mereka itu salah,
Karena yang mereka tahu mayoritas semua orang melakukan mencuri. Jadi sama aja kalau itu adalah hal yang normal melakukan pencurian. Sama halnya juga kayak di sebuah negeri di mana mengambil hak orang lain udah menjadi hal biasa, mau dari kalangan atas sampai bawah. Jadi ya bukankah itu adalah sebuah korupsi yang terstruktur dan sistematis di segala sisi. Yang ini ngomongin negeri apa ya? Next, di sini pun Colon sangat kesal mendengar kata-kata Gunko dan dia berusaha mengangkat pedangnya. Namun Gunko langsung mengangkatnya menggunakan kemampuan arrow-nya. Di saat itulah Jinbei dan Brook langsung mengangkat senjata mereka dan bersiap menyerang Gunko. Namun lagi-lagi Gunko dengan kemampuannya dapat merubah target serangan mereka yang membuatnya saling beradu satu sama lain. Nama jurusnya adalah Fate Arrow atau panah takdir, yang juga bukankah sebelumnya dikatakan kepada Loki kalau panah-panah ini menjadi masa depanmu, yang ternyata maksudnya adalah seperti ini. Tidak hanya dia membuat jalur untuk serangan yang dia lakukan, tetapi ternyata Gunko dapat mengubah jalur serangan yang dilakukan oleh orang lain juga. Yang bukankah ini jujur momen atau kemampuan yang sangat-sangat OP banget. Yang bahkan jika kita lihat juga di bagian sini, Usopp yang mau menahan arrow-nya atau tendangannya menggunakan tangan, tetapi ternyata tetap kena ke mukanya, yang berarti bisa dibilang ini benar-benar kemampuan untuk menciptakan takdir sesuai keinginan yang dimiliki oleh si user atau orang yang melakukannya, alias Gunko ini. Yang wow, gila sih, God Snake kemampuannya sangat gila banget. Dan terkait juga nih, banyak yang nyimpulin, lah cupu banget bang bajak laut Colon diratakan semudah itu, dan juga Jinbei masa enggak ngapa-ngapain. Hey, Anda lagi-lagi harus sabar untuk hal seperti ini. Yang lagi-lagi judge seperti ini hal yang sangat biasa lah. Apalagi One Piece kan rilisnya per minggu dan per chapter, jadi kita harus nunggu lama. Ya biasanya wah di sini pun bahkan akan ada banyak bacot terkait nih gini. Yang nantinya ketika muncul lagi chapter selanjutnya, udahlah hal tersebut akan hilang lagi. Ya untuk hal ini jadi perbincangan untuk rame-rame saja. Jangan terlalu dibawa serius. Karena jika kita lihat dari muka Jinbei, dia ini masih muka-muka biasa aja, tidak terancam, dan Brook juga dia juga masih sangat aman, cuma mungkin kaget doang karena mereka tidak paham tentang kemampuan dari musuhnya. Yang bahkan Nami juga masih terlihat biasa aja dibanding Usopp yang aduh ini Usopp bener-bener dah. Yang kira-kira kalau menurut kalian gimana ya cara untuk mengalahkan Gunko kalau dia bisa membuat arrow untuk menjadi takdir dari musuhnya, yang bukankah ini akan sangat sulit sekali untuk dapat menyentuhnya atau mengalahkannya? Dimana dulu saya pernah bahas nih, apakah jangan-jangan kemampuan melihat masa depan dari Luffy bakal menjadi semacam counterpoint untuk arrow dari Gunko ini? Kayaknya ternyata momen mereka ketemu pun menjadi semakin kecil. Toh bukankah sebelumnya kita dilihatkan bagaimana Luffy dan juga Loki mereka benar-benar persis makan banyak perutnya sampai menggembung seperti itu. Yang di sisi lain bajak laut raksasa Dory Brogy dengan sangat mudah melawan monster-monster yang ada. Tapi Oda sangat jenius banget sih, bisa kepikiran ya kemampuan arrow yang dimiliki Gunko. Saya kira awalnya cuma arrow yang bisa menusuk dan bisa melakukan apapun, ternyata bisa dibawa ke arah takdir. Yang ini sangat luar biasa pemikiran dari Oda Sensei. Dan kira-kira apakah Jinbei akan melawan balik Gunko terutama langsung di chapter depan, atau bahkan Brook yang bakal mengeluarkan perannya? Karena jangan lupa ya, Gunko ini adalah fan girl dari Brook tersebut. Dan apakah juga nantinya kemampuan hipnotis dari Brook akan berguna? Yang atau bahkan langsung Gaban yang turun tangan langsung karena anaknya Colon dalam bahaya. Oh iya, kalau Gaban juga sepertinya bakal cukup mantap ya, karena lagi-lagi jangan lupa Gaban ini kru dari bajak laut yang kemungkinan dia memiliki haki luar biasa, yang apakah juga jangan-jangan penglihatan masa depan terkait Luffy sebelumnya dan Gaban bisa jauh lebih lama dibandingkan Luffy ini, yang bahkan mungkin jauh lebih lama dibandingkan Shanks yang sebelumnya pernah kita lihat juga. Ya setidaknya kita perlu tahu nih apa kekuatan yang dimiliki Gaban, atau bahkan juga dia memiliki kemampuan haki unik khusus untuk mengalahkan para iblis-iblis dari Gas Knight. Nah lanjut dulu, di sini pun sepertinya Sommers mengontak Killingham dengan berkata, apakah kau sudah siap? Dan dijawab oleh Killingham, sejujurnya komunikasi di Elbaf ini sedikit terbatas, tapi ya tidak apa-apa, setidaknya mereka punya satu titik di tiap dari desanya. Di momen itu pun kita melihat dengan santainya Killingham membanting kepala sekolah Wardus yaitu Mr. Kiba yang terlihat dalam keadaan babak belur dan sangat parah.
Enge terlihat tidak bisa bergerak karena kemampuan tidur yang dimiliki oleh Killingham, dan serangan tersebut dinamakan sleep. Yang lagi-lagi Killingham terutama Oda tidak membuat para wanita-wanita ini dalam keadaan parah, di mana Nami tidak terkena petir dan sekarang Enge pun tidak dibuat terluka. Di sini Killingham pun sangat bingung sekali cara menggunakan desain musuh besar yang ada di Elbaf dan meminta Somers untuk berbicara. Tetapi Somers menjawab kalau sebentar Killingham, orang ini seharusnya akan tumbang sebentar lagi. Mantan Vice Admiral yang seharusnya sudah mati di Ohara beberapa tahun lalu, dan ternyata kita melihat di sini kalau Somers dia melawan Saulo. Terlihat di sini Somers masih dengan sangat santuy dan dia pun membawa nama besar, dan Saul pun dalam keadaan yang sudah full terluka. Yang gila sih, vibes-nya udah kayak Shirama Senju dengan pohon-pohon yang berkelilingi di sekitarnya tersebut. Namun bedanya untuk Somers ini, dia memiliki mawar-mawar berduri yang, wah ini ternyata skala kekuatan dari Somers pun sangat gila banget. Yang entah juga nih apakah ternyata sebelumnya Saul berhasil melancarkan serangan tetapi akhirnya terregenerasi dari kemampuan Godsnake. Yang lagi-lagi untuk hal ini pun Oda lakukannya dengan cara off-screen seperti biasa. Di sini Saul berkata kepada Robin dan Chopper yang masih bersembunyi di rambutnya, jangan keluar. Dan situ pun dia berkata, kalau anak-anak akan aku percayakan kepada kalian. Dan di sini Somers pun berkata, sekolah, perpustakaan, kau seharusnya menghilangkan hal-hal bodoh tentang kedamaian seperti itu. Kau dilahirkan sebagai seorang pejuang, ada saat di mana orang-orangmu ini bahkan mengguncang dunia. Kau seharusnya ditakdirkan menjadi pasukan tempur kita, bukankah benar, Harald? Sialan kau benar-benar merusak semuanya. Yang bukankah perkataan Somers sangat wadaw sekali. Nah oke, kita masuk ke bagian analisis yang kayaknya udah cukup lama ya. Kita potong sesi pembahasan review seperti sebelum-sebelumnya dan sekarang dibagi-bagi. Ya lagi-lagi biar jauh lebih rapi dan lebih enak aja. Jika kalian hanya ingin nonton review, kalian bisa langsung skip bagian analisis ini. Tetapi buat kalian-kalian yang suka dengan pembahasan deep, pembahasan breakdown, teori, kita bisa langsung lanjut untuk pembahasan di bagian sesi teori ini. Pertama kita akan bahas lanjutan dulu dari kata-kata terakhir, yaitu tentang King Harold. Yang ternyata ini menjadi salah satu alasan penting nih yang pernah kita bahas berkali-kali juga buat kalian yang udah ngikutin channel Devil Nomi terkait bagaimana insiden Elbaf, teori tentang kontroversi Elbaf, King Harold, Jarul, semuanya sangat lengkap sekali yang bisa dibilang kita mendapatkan semakin pencerahan sedikit demi sedikit oleh Oda setiap chapternya. Terutama bagian yang sudah disindir berkali-kali tentang keanehan rakyat Elbaf yang bukannya mereka ini seorang warrior atau pejuang, tetapi kok malah menjadi sekolah, menjadi negeri yang damai, seperti kata-kata Luffy Zoro yang sangat kecewa ketika melihat anak-anaknya. Yang ternyata semua itu dibuatnya by design yang ini mantap banget. Sepertinya Harald sengaja membuat sekolah lah yang kalau dari kata-kata Somers, kemungkinan besar sekolah ini bisa dibilang cukup baru ada di Elbaf ini. Dan untuk perpustakaan pun ini lebih jelas lagi, itu jauh lebih baru lagi. Karena pasti itu adanya pasca Ohara dari Saulo, Vegapunk, buku-bukunya, dan yang lainnya. Yang untuk kalau sekolah kita masih belum tahu sih, karena di flashback Big Mom saja 63 tahun yang lalu sudah disindirkan terkait masalah King Harold yang mengutamakan negosiasi dibanding peperangan, padahal mereka ini adalah para pejuang. Ya mungkin untuk sekolah jika dilihat dari usia anak-anaknya seharusnya ya kurang lebih juga mirip dengan library, yaitu sekitaran 25 atau mungkin lebih dikit dibandingkan library-nya atau perpustakaannya. Jadi masa kedamaian ini sepertinya sudah cukup lama, yang pasti itu pun disiapkan oleh King Harold kalau dia mungkin sudah menyadari sejak lama kalau dirinya sedang di-scout atau dipantau oleh pemerintah. Ya, makanya awal Somers bilang, apa kau datang ke makam Harald, yang berarti dari sini terdapat rasa hormat dari para Godsnake kepada Harald ini. Nah di sini ditambah lagi kalau Harald seharusnya jadi pasukan tempur mereka, yang berarti udah fix banget kalau ada hubungan di antara Harald dan juga para petinggi-petinggi dari pemerintah dunia, terutama bagian Tenryubito, Godsnake, apalagi Gorosei. Dan di sini berarti semakin masuk akal juga kalau Harald sepertinya raja yang baik. Kontroversi lama terkait Loki yang baik, Harald yang jahat, atau juga Jorul yang jahat. Yang itu pun barusan kita sindir yang sudah pernah kita bahas dengan sangat lengkap. Nah di sini konteks kita adalah karena Harald yang ingin mendisrupsi Elbaf biar tidak ikut-ikutan perang yang merusak rakyatnya. Pada akhirnya Harald mengubahnya menjadi negeri yang damai dan baik agar tidak dimanfaatkan sebagai petarung saja oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan kekuatannya, terutama pihak dari pemerintah dunia.
Dan mungkin buat kalian juga yang bakal nanya, lah bang, kenapa Harald tidak langsung ngelawan aja para pemerintah dunia ini? Yang lagi-lagi alasannya pun tentu saja sama, akan ada banyak korban berjatuhan kalau dia harus nekat melawan pemerintah dunia secara langsung seperti itu. Ya bukankah lihat aja sekarang hanya 3 orang Godsnack aja negeri Elbaf sudah terporak-porandakan, apalagi kalau mereka semua harus datang dan menghancurkan negeri Elbaf ini. Dan skenario yang dibuat pada akhirnya adalah Harald harus mencari seseorang untuk menerima sebuah pengorbanan dan menjadikan orang tersebut kambing hitam, yang kita semua tahu kalau orang ini adalah Pangeran Loki, anaknya sendiri. Yang mungkin bisa dibilang jika Loki adalah Itachi-nya dari negeri Elbaf. Dia membawa semua rasa agar desanya tidak memiliki dendam dan melawan pemerintah dunia. Yang ini pun bukankah akan masuk ke kata-kata Loki sebelumnya kepada Hajrudin, apa kau benar-benar berpikir bahwa aku membunuh ayah kita karena keinginanku? Ya benar, ini what a word banget dari Loki ini. Dan kalau nyambung juga nih dengan kata-kata Loki sebelumnya yang dia bilang dia harus menjadi raja dunia ini kalau Godsnack sampai turun tangan, yang lagi-lagi nggak salah kan kalau ternyata mereka sekuat ini. Yang kira-kira gimana juga cara melukai para Godsnack tersebut? Yang Loki pun masih bingung kan alasan kalau dia harus direkrut oleh para Godsnack ini sebelumnya. Dan terkait kekuatan Godsnack ini akan nyambung dengan kata-kata Dragon sebelumnya yang bilang kalau perang kita benar-benar akan dimulai ketika para Godsnack akhirnya turun tangan. Yang masih belum kebayang aja sih gimana cara melukai mereka, yang apakah mungkin nanti Gaban bakal menunjukkan kemampuan khusus yang barusan kita bahas. Karena balik lagi, gimana coba cara melukai para iblis-iblis dari Gorosei, Godsnack yang kita lihat sebelumnya? Atau bukankah di Pulau Eket saja butuh kekuatan yang sangat luar biasa? Contohnya Luffy harus dibantu oleh serangan Franky, lalu juga serangan Nika Bone dan Ifrit Jambe Sanji untuk menghempaskan Mars, sampai akhirnya dia tumbang dan muncul di Marine Joyous. Lalu juga butuh haki kelas Joy Boy yang meratakan seluruh angkatan laut dengan radius sebesar pulau, dan juga meratakan para Gorosei. Yang kira-kira menurut kalian harus seperti apa nih cara untuk melukai para iblis-iblis ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan terkait juga nih dunia ramalan yang dibilang oleh Gunko, jujur ini menjadi hal yang sangat menarik sekali karena ini jadi konsep baru dan bisa menjadi teori baru untuk One Piece, karena ternyata diketahui juga oleh pihak yang mungkin kita sebut sebagai musuh lah ya, yaitu pemerintah dunia, Gorosei, Imu, dan mereka-mereka ini. Emang sih One Piece sampai sekarang selalu menyesuaikan dengan konsepnya selama ini, yaitu yang serba abu-abu, tidak ada yang 100% tahu, tidak ada yang 100% baik, semuanya dalam keadaan moderat di mana pihak baik bisa jahat, pihak jahat juga bisa menjadi baik. Ya contohnya bajak laut kan konotasinya sudah negatif, tetapi banyak bajak laut yang baik juga. Yang menariknya kalau ternyata pihak antagonis atau mungkin kita sebut sebagai pihak Imu tahu, bukankah ini ibarat kalau dunia One Piece sudah diset terjadi dari awal zaman sampai nanti akhir zaman pun sudah ada rentetannya. Yang jujur sih hal ini mengingatkan saya ke akhir dunia, akhir zaman yang ada di berbagai keyakinan-keyakinan, terutama dalam keyakinan agama. Contoh nih munculnya Messiah, hingga Dajjal, Yajuj Majuj, matahari dari barat dan sebagainya. Bukankah itu sudah tertulis? Ya mungkin kita bisa menyebutnya sebagai ramalan, tetapi untuk seorang beragama tidak akan menyebutnya sebagai ramalan, tetapi sesuatu yang pasti akan terjadi karena itu keyakinan atau faith yang kita percayai. Yang apakah hal itu pula terjadi di dunia One Piece terkait mungkin ramalan yang kita lihat dari kitab Elbaf dan juga Mural Peace yang pernah kita bahas sebelumnya tersebut tentang First World, Second World, dan juga The Third World yang akan terjadi di dunia One Piece ini. Dan perang besar tersebut benar-benar akan terjadi, yang juga sangat masuk akal dengan konsep yang barusan kita bahas. Karena bukankah kita juga tahu kan kalau hal-hal yang barusan kita bahas ini terkait Messiah tersebut akan terjadi, tetapi kita jelas nggak tahu untuk waktunya kapan, kecuali kita hanya mengetahui adanya tanda-tanda saja kalau dunia juga akan berakhir. Nah bukankah Gunko juga berkata di chapter ini kalau tanda-tandanya sudah muncul dan waktu pun terus berjalan, yang pastinya perang itu akan segera terjadi. Yang wah gila sih, Oda kau ini ngambil seberapa banyak referensi untuk dimasukkan ke satu masterpiece yang kau miliki. Luar biasa untuk Oda Sensei. Nah
kita masuk ke pendapat saya sendiri terkait satu chapter ini yang sejujurnya bisa menjadi chapter yang sangat-sangat luar biasa sekali karena kita diperlihatkan pertarungannya setidaknya kemampuan-kemampuan dari para Godsmack ini. Ya memang sih belum bisa sampai angka 10 karena bisa dibilang ya ini semacam opening atau pembuka dari hal klimaks yang akan terjadi di Pulau Elbaf. Tuh bukankah chapter lalu juga kita mendapatkan hal luar biasa terkait hubungan Loki dengan Rock, dan pada ini biasanya memunculkan trio chapter nih, dimana kemarin membahas Rock sekarang sudah membahas terkait kemampuan Godsmack yang pastinya satu chapter depan ini akan menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa juga. Jadi mari kita nilai dulu untuk chapter ini dan akan saya kasih nilai 9 dari skala 10. Yang menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah jadi itulah untuk review chapter 1146 kali ini, dan seperti biasa terima kasih banyak juga buat para nakamas dan juga player yang sudah support channel Filmnomi sampai saat ini, terutama buat kalian-kalian dari zaman jembot suara menyebalkan zaman covid lalu sampai akhirnya facecam seperti ini ya, walau banyak sisi negatif, tetapi tidak apa-apa lah buat kalian yang suka bisa langsung lanjut dan bantu subscribe juga untuk channel Filmnomi ini. Dan mungkin kebetulan juga nih ada yang dapat sharean dari sosial media yang mungkin muncul muka-muka saya di timeline kalian atau mungkin FYP kalian. Dan buat kalian juga yang tertarik dengan pembahasan investasi atau bahkan pembahasan tentang saham, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video. Dan sekali lagi untuk link Shopee terkait figur apa saja nih yang ada di belakang ini, lalu juga poster, lalu juga mic yang saya pakai, baju atau mungkin kacamata. Karena ada beberapa juga yang suka nanya terkait outfit, itu semuanya bisa kalian buka, nanti tag produknya langsung otomatis ada di YouTube ini. Jangan lupa ya bantu beli dari link ini. Ya hitung-hitung untuk support channel Filmnomi juga biar terus semangat untuk kontennya. Dan juga buat kalian yang ingin tahu device-device aja yang saya pakai untuk proses pembuatan video seperti ini, saya ngerekam pakai apa, lalu juga ini mouse yang saya pakai apa, keyboard yang saya pakai apa, semua itu linknya sudah saya simpan di deskripsi video. Nah jadi itu aja untuk video kali ini, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka aja, perlu subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.